Balas dendam, sekutu Putin serukan Rusia rebut Alaska dari Amerika Serikat. Balas dendam, sekutu Putin serukan Rusia rebut Alaska dari Amerika Serikat. Vyacheslav Volodin, politisi sekutu Presiden Vladimir Putin, membuat heboh dengan seruannya agar Rusia merebut kembali Alaska dari Amerika Serikat. Seruan itu muncul di tengah ketegangan kedua negara atas perang di Ukraina. Seruannya yang sedang jadi sorotan media-media barat dianggap sebagai pembalasan atas tindakan Washington yang berupa merampas aset-aset Rusia di luar negeri. Volodin, Ketua Duma Parlemen Rusia, sebelumnya adalah ajudan Putin. Dia membuat seruan kontroversial itu pada hari Rabu lalu. Dia mengatakan Washington harus ingat bahwa Alaska adalah bagian dari Rusia ketika Amerika membekukan aset Rusia. Saat itu masih bernama Kekaisaran Rusia. Seperti yang dilakukan saat ini di mana tujuan Amerika adalah menghukum Kremlin atas invasinya ke Ukraina. Kekaisaran Rusia pernah berkuasa atas Alaska dan mendirikan beberapa pemukiman di sana sampai Amerika Serikat membelinya dari kekaisaran tersebut pada tahun 1867 seharga 7,2 juta US dollar. Ketika mereka mencoba untuk mengambil aset kami di luar negeri, mereka harus menyadari bahwa kami juga memiliki sesuatu untuk diklaim kembali, kata Volodin dalam pertemuan dengan anggota parlemen Rusia, seperti dikutip dari The Independent. Ini bukan pertama kalinya politisi Rusia mengangkat prospek Alaska kembali ke kendali Rusia. Pada bulan Maret, anggota Duma Rusia Oleg Matveisev mengatakan kepada sebuah program televisi bahwa Kremlin harus memikirkan reparasi dari Amerika Serikat atas sanksi yang dikenakan pada Rusia setelah perangnya di Ukraina, termasuk menyerahkan Alaska. Kita harus memikirkan reparasi dari kerusakan yang disebabkan oleh sanksi dan perang itu sendiri, kata Matveisev kepada Rusia 1, televisi yang dikendalikan Kremlin. Karena itu, ia juga membutuhkan uang dan kita harus mendapatkannya kembali. Ditanya apakah itu termasuk Alaska dan bekas pemukiman Rusia di California, Matveisev mengatakan kepada tuan rumah program televisi Vladimir Solovyov bahwa dia ingin semua properti Rusia dikembalikan setelah banyak sanksi dijatuhkan pada Rusia karena menyerang Ukraina. Itu termasuk Kekaisaran Rusia, Uni Soviet dan Rusia saat ini telah direbut di Amerika Serikat dan seterusnya, serta Antartika. Kami menemukannya, jadi itu milik kami, kata Matveisev. Presiden Putin sudah lama mengatakan bahwa dia tidak tertarik dengan gagasan untuk merebut kembali Alaska dari Amerika Serikat. Selama konferensi tanya jawab tahunan dengan rakyatnya pada 2014 misalnya, Putin ditanya tentang mengambil kembali wilayah Alaska. Penanya Final Ivanovna mengatakan kepadanya bahwa itu adalah sesuatu yang akan sangat senang dilihat oleh Rusia. Mengapa Anda membutuhkan Alaska? Putin menanggapi, ngomong-ngomong, Alaska dijual sekitar abad ke-19. Louisiana dijual ke Amerika Serikat oleh Perancis pada waktu yang hampir bersamaan. Ribuan kilometer persegi dijual seharga 7,2 US dollar meskipun dalam bentuk emas. Dia menyebut pembelian itu murah dan mengatakan orang-orang seharusnya tidak sibuk memikirkan Alaska. Viral, anggota parlemen Rusia desak Putin bidikan rudal hipersonik Amerika Serikat. Seorang anggota parlemen Rusia menjadi viral setelah mendesak militer pemerintah Presiden Vladimir Putin membidikan rudal hipersonik ke wilayah Amerika Serikat. Dia menyerukan pengulangan krisis rudal Kuba. Andrei Gurultsev, anggota Duma Rusia, berbicara di stasiun televisi pemerintah membahas perlunya resolusi untuk konflik yang sedang berlangsung antara Rusia dan Ukraina.
Gurulyov mengatakan memindahkan senjata hipersonik Rusia dalam jarak dekat dari wilayah Amerika Serikat akan memaksa Presiden Joe Biden untuk datang ke meja perundingan dengan Rusia dan berhenti memasok Ukraina dengan senjata untuk konflik. Dalam video yang viral, Gurulyov berbicara dalam bahasa Rusia tetapi terjemahan bahasa Inggris berjalan di sepanjang bagian bawah layar. Tidak jelas kapan rekaman itu direkam. Saat ini mereka mengirimkan MLRS Multiple Launch Rocket System Howitzer. Mereka akan mengirimkan apapun di sana di Ukraina hingga bom nuklir hanya untuk tidak membiarkan kita menang, katanya, merujuk pada komitmen negara barat untuk memasok Ukraina dengan senjata. Selanjutnya, mereka akan mengirim pesawat sistem anti pesawat, kemudian sistem anti rudal dan seterusnya dan seterusnya. Mereka tidak akan tenang. Gurulyov melanjutkan dengan menggambarkan bagaimana Rusia bisa berhasil dalam denazifikasi dan demilitarisasi Ukraina. Setiap detente terjadi setelah krisis yang baik seperti detente yang mengikuti krisis rudal Kuba. Mengapa? Karena selama krisis rudal Kuba ada ancaman langsung ke wilayah Amerika Serikat yang tidak segera mereka tanggapi. Kita harus menciptakan keadaan serupa karena Amerika Serikat berada di balik semua ini dan yang lainnya berada di bawah kendali mereka. Kami di depan semua orang dengan senjata hipersonik. Senjata hipersonik kami seharusnya tidak hanya di atas kapal induk tradisional, tapi juga dibawa ke sekitar Amerika Serikat, seru politisi Rusia tersebut. Dengan waktu terbang maksimal 5 menit, Biden akan tetap duduk di sana dan gagap, tetapi sisanya akan memikirkan bagaimana bernegosiasi. Itu adalah satu-satunya skenario bagi kami untuk dapat melakukan denazifikasi dan demilitarisasi Ukraina. Gurulyov kemudian mengisyaratkan bahwa Rusia memiliki keinginan untuk datang ke meja perundingan untuk menyelesaikan konflik. Dia menekankan dalam perang apapun, Anda tidak bisa selalu menang. Julia Davis, jurnalis The Daily Beast, mengatakan video dan membagikan seruan Gurulyov yang viral tersebut di halaman Twitternya. Video tersebut telah ditonton ratusan ribu kali. Propagandis di TV pemerintah Rusia menganjurkan penciptaan krisis rudal Kuba lainnya, kali ini dengan rudal hipersonik untuk mengekstraksi konsesi dari Amerika Serikat. Mereka juga mengusulkan penghancuran total infrastruktur kritis Ukraina dan memperingatkan negara-negara lain Anda berikutnya. Amerika Serikat, Rusia, serta China semuanya berlomba untuk mengembangkan rudal hipersonik. Sebuah rudal hipersonik dapat melaju dengan kecepatan Mach 5 atau lebih tinggi 5 kali lebih cepat dari kecepatan suara. Pada hari Kamis 30 Juni, Pentagon mengumumkan kegagalan uji keamanan hipersonik lead body di tengah kekhawatiran bahwa Amerika Serikat tertinggal dari Rusia dan China dalam mengembangkan senjata jenis ini. Saat perang berkecambuk di Ukraina, Vladimir Putin telah berulang kali mengklaim tentang kehebatan senjata hipersonik negaranya.